Shalom, haleluya. Tema firman Tuhan, bukan hukum dunia yang bergerak duluan, tapi surga. Bukan hukum dunia yang bergerak duluan, tapi surga. 21 miliar, bukan kecil bro. Ini sudah zaman transparan. 1 minggu yang sudah berjalan ini, kita dikejutkan dengan korupsi 21 miliar. Maaf, ini uang gereja. Firman Tuhan berkata, dosanya kita benci, dosanya kita telanjangi, tetapi orangnya kita doakan. Doakan supaya mereka bertobat. Saudara, kesaksian kami 19 tahun yang lalu, kami diberikan modal 25.000 oleh ketua daerah waktu kami melayani di Jayapura ini. Dan 19 tahun ada 7 gereja, 7 pelayanan yang kami bangun. Uang sangat penting, tetapi uang bukan segala-galanya. Mari kita lihat firman Tuhan. 1 Timotius 6 ayat yang ke-10. Sebab akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Kasihan anak-anaknya, kasihan istrinya, kasihan marganya. Tidak berpikir panjang karena cinta uang. Tema firman Tuhan hari ini, bukan hukum dunia, bukan Polda, bukan Pak Kapolda, bukan KPK. Surga sangat marah. Kenapa saya katakan surga sangat marah? Kesaksian kami 25.000 gereja Pantai Costa tidak terapkan sistem gaji. 19 tahun yang lalu kami dilantik di Jayapura, tidak ada jemaat, nol. Tetapi dengan uang 25.000 kami dapat menghidupkan pelayanan, 7 pelayanan, 8 dengan channel ini. Dengan kekuatan kuasa Roh Kudus, firman Tuhan berkata, betapa hebat kuasa dari Roh Kudus. Bukan hukum dunia, bukan Pak Kapolda yang bergerak duluan, bukan. Bukan KPK, bukan tim penyidik, bukan. Surga yang bergerak duluan. Ini menjadi pelajaran kita semua. Pimpinan-pimpinan gereja, uang gereja jangan kita korupsi. Di dalam pelayanan kami 100.000, kami tidak mau korupsi. Saya bilang kepada jemaat Pondok Daud, kalau kami cuma mau cari kaya, kami sudah punya mobil Fortuner baru. Tetapi visi misi kami 200 gereja. Dan di 19 tahun ini, kami memberikan hadiah kepada Raja di atas segala raja. 7 pelayanan gereja yang Tuhan taruh di pundak kami. Mempermalukan Tuhan. Apatah lagi ini di momen minggu-minggu sengsara. Tuhan yang bertindak tidak sembarangan memilih tanggal.
tidak sembarangan memilih bulan. Tuhan luaskan supaya orang Kristen yang mempermalukan Tuhan di depan umum di seluruh Indonesia, di seluruh dunia ini bertobat. 21 miliar bukan uang yang kecil. Tuhan yang membongkar kasus ini, bukan Polda. Polda setelah sorga bergerak, sorga mengurapi Kapolda, penyidik KPK. Sorga yang bergerak duluan. Sedih. 21 miliar. Kalau korupsi di Pertamina triliun biasa, karena yang melakukan itu orang dunia. Tidak takut Tuhan. Di tempat basah Pertamina. Tetapi yang melakukan korupsi ini untuk kepentingan gereja. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ternyata perikopnya berkata mengenai penyakit bersilat kata. Hati-hati penyakit bersilat kata, cinta uang. Kalau kita cinta Yesus, tidak mungkin ada korupsi. Tetapi saya percaya orang yang korupsi karena dia cinta uang. Iblis bergerak di akhir zaman ini. Iblis cari ketua sinode, ketua umum. Iblis tidak mau cari yang kecil-kecil. Karena kalau ketua sinode mempermalukan seluruh Indonesia, orang Kristen di seluruh Indonesia. Tetapi mari, barisan pendoa syafaat, ini adalah tugas kita bersama. Bergerak cepat, kita doakan. Kalau boleh, di denominasi lain, kasus-kasus seperti ini terbongkar. Uang persembahan dikumpulkan dengan susah payah. Uang persembahan diberikan dengan air mata dan kekurangan kadangkala. Banyak kali dengan kekurangan. Tega-teganya kalau ada oknum yang seperti ini. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata, tema saya, sorga yang bergerak duluan. Mari siapapun yang ada di dalam bendahara gereja, bendahara kolom, bendahara wik, bendahara komsel, ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Allah menegur ketika Daud bersalah, berdosa, mengambil istrinya Uria. Alkitab tidak pernah menutup-nutupi, dosa tidak pernah ditutup-tutupi orangnya yang kita kasihi, orangnya yang kita doakan, orangnya yang kita berdoa supaya bertobat. Dan biarlah semua denominasi gereja akan berbenah. Bukan cuma satu denominasi, semua berbenah supaya kita tidak cinta uang. Kami bangga melayani hanya dengan Rp25.000. Tidak ada jemaat, tidak digaji. Orang tua kami pada waktu itu posisinya kami katakan miskin. Mama kami belum PNS. Mama kami, mama bantu, belum guru. Orang tua tidak membantu kami, tapi Tuhanlah yang menolong kami. Mari kita doakan supaya semua denominasi gereja tidak terjadi korupsi lagi. Kita berdoa, Tuhan, kami berdoa bagi oknum-oknum yang melakukan ini. Mereka sadari, mereka bertobat, berbalik dari cinta uang mereka, dan mereka boleh mengasihi Engkau. Sebagaimana Petrus ketika dia minta ampun, Tuhan mengampuni. Berkati pemirsa channel ini, berkati yang menonton sampai habis. Dalam
nama Yesus. Haleluya. Amin.